pembelajaran. Latar belakangnya yang pertama itu rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Akibatnya mereka mencari informasi dan akhirnya informasi yang diperoleh simpang siur. Apalagi kebanyakan, hampir 100% siswa itu memiliki alat komunikasi yaitu gawai atau telepon genggam. Yang disayangkan adalah penggunaan telepon genggamnya itu tidak sesuai yang kita harapkan, karena kebanyakan setelah diperiksa di handphonenya itu lebih banyak permainan dan media sosial yang mereka sukai. Yang kedua, kemajuan teknologi seperti telepon genggam, televisi, kemudian radio. Kalau radio dulu ada alatnya, sekarang kan bisa secara streaming. Kemudian internet yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kali saya lakukan adalah membuat rencana pembelajaran. Karena saya ngajar di kelas 9 dan di kelas 7 saya coba di kelas 9. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di kelas 9 ada materi tentang sistem reproduksi. Rencana pembelajaran yang saya buat ini Bu Bapak, rencana pembelajarannya tentang sistem reproduksi di semester 1. Ini yang tanda merah itu adalah ketika saya menjelaskan materi sistem reproduksi. Nah, yang merah ini saya linkkan ke PPT. Nah, ini sini di kesehatan reproduksinya. Jadi ketika saya jelaskan dulu tentang organ reproduksinya, kemudian sampai ke materi penyakit yang mengganggu pada sistem reproduksi, kemudian saya berikan dulu pemahaman tentang kesehatan reproduksi pada remaja sampai akhir. Kemudian saya sambungkan lagi dengan materi, tentu saja dengan pemberian materi supaya anak tidak sampai jenuh. Bukan jenuh sih sebetulnya. Ketika kita memberikan tayangan yang pertama, kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Saya yakin murid Bapak Ibu semua antusias, karena ya antusiasnya satu ada yang geli mungkin ya, yang kedua ada yang gembira. Gelinya karena karena yang dipelajarinya mungkin bukan sesuatu hal yang baru, tapi karena tanda kutip seperti yang menarik, kemudian ada kata joroknya juga. Tapi saya selalu memberikan, saya yakin Bapak Ibu guru memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa jangan dilihat dari segi pornografi atau kata porno atau joroknya, tapi dari ilmu pengetahuannya. Yang jadi kekhawatiran ketika saya memberikan materi sistem reproduksi adalah pada saat materi siklus menstruasinya. Saya dulu pernah ngajar di Bandung ya, atau saya yang salah menyampaikan materinya. Ternyata ada anak yang coba-coba Bapak Ibu, dan anaknya cerita, ya ceritanya ya kayak namanya juga anak gitu. Pak, ternyata saya coba, saya nggak hamil tuh Pak. Makanya khawatirnya ya itu tadi, karena kan ada sistem hormon, kapan hormon naik gitu ya. Nah, ternyata mungkin ngobrol dengan pacarnya. Nah, ketika saya tanya ke anak SMP, saya khawatirnya ada yang tanya lagi nggak nih? Ada yang khawatirnya di situ. Makanya sambil ke kesehatan reproduksi, kemudian saya jelaskan lagi sampai ke materi yang Bapak Ibu sudah pahami di materi kesehatan reproduksi. Nah, yang selanjutnya adalah ya melaksanakan praktek baiknya. Yang saya manfaatkan di sini adalah penggunaan ponsel di peserta didiknya. Ditambah dengan kuesioner yang pertama tentang kesehatan reproduksi remaja, sikap siswanya, kemudian hasilnya saya analisis. Analisisnya analisis sederhana saja Bapak Ibu. Saya gunakan angket dengan poin 1, 2, 3, 4, kemudian sikap siswanya juga sama ya, setuju dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di praktek baik di media sidang dibagikan, nanti tinggal dilihat saja seperti apa. Ini dokumentasi kegiatan. Saya tidak berikan hanya ke kelas 9, tapi saya juga berikan anak ke kelas 7. Di situ ada ciri makhluk hidup, ada pertumbuhan dan perkembangan, saya sisipkan di situ di kelas 7.
Karena saya tidak ngajar kelas 8, saya minta waktu ke bapak ibu guru yang mengajar di kelas 8, mau pelajar IPA ataupun bukan pelajar IPA. Saya ingin menyisipkan atau saya minta RPP punya bapak ibu guru yang mengajar IPA-nya, kemudian saya buat, kemudian saya sisipkan tentang kesehatan reproduksi. Ini proses pengisian anketnya. Ini video yang sudah saya siapkan, saya sudah sisipkan pada saat kegiatan reproduksi. Kesimpulannya adalah siswa menyadari bahwa pendidikan kesehatan reproduksi sangat diperlukan. Ini saya buat kesimpulan seperti ini hasil dari kuesionernya. Kuesioner yang dibagikan kepada siswa, angket agar perilaku seks pranikah tidak terjadi, agar terhindar dari penyakit infeksi seksual remaja. Kenapa saya ambil ke kesehatan reproduksi? Selain latar belakang tadi kemajuan teknologi, latar belakang yang lainnya adalah kultur dari masyarakat itu sendiri. Kalau saya analisis, saya mulai ngajar dari 2009 sampai dengan saat ini, siswa yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi itu tidak lebih dari 10%. Jadi dari SMP ke SMA itu kalau dari siswa 30 dari 10 orangnya saja. Sisanya kemana ya tinggal nunggu 1-2 tahun setelah mereka bekerja dan akhirnya menikah. Nah setelah itu ya 1-2 tahun setelah menikah ya tidak lanjut gitu, karena tadi seperti dijelaskan oleh para fasilitator, kesiapan fisik, mental, sosial, ekonomi dan semuanya ternyata mereka lebih mementingkan kebutuhan seksualnya saja. Yang lainnya tidak diperhatikan. Dan bahkan ada yang usia 18 tahun sudah menikah, sudah menikahnya sampai 3 kali. Nah itu yang mirisnya ibu bapak di lingkungan sekolah saya. Jadi saya kasihan ke peserta didiknya. Nah dari survei yang kelas 9 hari ini saat ini tahun sekarang yang mau melanjutkan itu dari berapa ya? Karena siswanya sedikit di kelas 9 ada 60. Dari 60 ada kurang lebih setengahnya 50%. Kalau dari pengalaman yang sebelumnya ya yang dari 30 paling yang bertahan nanti ada 15. Karena sisanya itu tadi ada MBA gitu Bu. Makanya dulu saya pernah ditanya, Bapak dari mana? Dari Banten. Oh itu ya yang kalau punya istri sampai 5. Bantennya Banten mana? Banten Selatan kata saya. Dari Sakti langsung ke daerah Tanjung Lesung ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya saudara di wilayah Pandeglang Selatan melihat anak-anak muda usia 16, 17 sudah gendong anak 1-2. Saya tanya ke anaknya ketika saya berikan, kalau kesehatan reproduksi tahu Pak ya, taunya cuma nikah punya anak selesai. Yang kalau tadi Bapak Ibu fasilitator mengharapkan adanya inovasi yang seperti apa saya belum menemukan untuk memberikan pemahaman bahwa kalau menikah usia muda itu seperti begini dan seterusnya akibatnya. Mereka tahu gitu. Saya kasih link informasi dan seterusnya diberikan. Hanya saja efek ke siswa itu ternyata hanya sebatas di sekolah saja. Ketika keluar dari sekolah ya balik lagi ke lingkungan. Dan sampai saat ini pun masih berkomunikasi dengan mereka para alumni SM di sekolah tentang ya kehidupan rumah tangga mereka di usia muda. Nah, ini pemikiran buat kami di sekolah bagaimana peserta didik memahami tentang kesehatan reproduksinya, dampaknya dan akibatnya ketika mereka ternyata menikah di usia muda. Dan sampai saat ini saya belum bisa menemukan formula untuk memberikan pemahaman kepada mereka yang terbaik seperti apa. Nah, yang disayangkan gadget yang mereka punya juga tidak digunakan dengan maksimal. Tidak digunakan dengan maksimalnya adalah kalau saya survei di kelas, mereka beli paketnya kuota malam lagi. Nah, yang saya pikirkan adalah malam hari saatnya istirahat, usia remaja, perlu pertumbuhan dan perkembangan, ternyata mereka gunakan untuk main game di tengah malam. Informasi apa? Seperti Bapak Ibu ketahui, kalau kita buka situs itu ada iklan,
Ya saya khawatir kan mereka izinnya, boleh mereka saja. Itu informasi yang bisa saya berikan sebagai tambahan dari praktik baik yang saya lakukan. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semua bagaimana mencari formula memberikan pemahaman kepada peserta didik, kepada kami bapak guru semua di lingkungannya, dan terutama kepada orang tua agar anaknya itu diberikan pemahaman lebih lagi tentang kesehatan reproduksi. Refleksinya adalah gaulnya sebagai satu kebutuhan utama bagi remaja. Kenapa bagi remaja? Survei sudah banyak membuktikan bahwa kalau yang saya tahu di India kalau anaknya 17 tahun, belum 17 tahun belum boleh menggunakan ponsel. Tapi di kita anak TK saja sudah lancar dari para ibu bapaknya dalam hal telekomunikasi. Yang kedua, perlunya dukungan dari semua pihak agar remaja sebagai generasi masa datang ya lebih baik dari kita yang sekarang. Tidak kecanduan setan gepeng. Salah saya nyebutnya setan gepeng. Apa-apa dipegang gitu, apa mana dipegang tuh, yang gepeng-gepeng itu dipegang. Karena yang ketiga ya dampingi remaja. Sekolah hanya sebagai lintas saja, sebagai rumah singgah ya. Sisanya kan kebanyakan di rumah. Nah, kalau saya punya pikiran, kan ada anak yang mau sekolah, ketika ditanya mau sekolah kemana, saya kemana-mana, mau nikah